Saya tanya, wakil rakyat yang terhormat, ada nggak yang menanyakan soal keluarga Joshua? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Dari pagi saya ditanyain soal ini, nyesek di sini kenapa? Karena yang paling menderita itu ibunya Joshua. Dari awal waktu saya ikut intens dalam kasus ini, saya tahu bahwa semua tidak ada yang berpihak kepada korban, tidak ada berpihak terhadap yang tertindas. Itu nyawa diambil karena kekuasaan. Bukan hanya nyawanya diambil, barang buktinya dihapuskan, semua orang dipanggil. Tanggal 8 Joshua terbunuh. Tanggal 13 dipanggil di semua komisi-komisi, termasuk KPAI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kompolnas, LPSK. Kita ngobrol di sini, LPSK yang bilang ini ada 2 amplop yang mau diserahkan. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin orang yang sudah membunuh kemudian pakai Polda Metro Jaya sebagai tempat untuk bertemu dengan lembaga-lembaga negara yang dipanggil dan semua datang? Pertanyaan saya, kalau LPSK ngaku dia menerima amplop dan kemudian dikembalikan, yang 4 komisi lain ini nggak mungkin nggak terima. Kalau kamu jadi tamu saya kasih minum air putih, mungkin nggak Balkis cuma menghidangkan kepada saya, Ibu Sri dan Ibu Popi dan Ibu Retno tidak dikasih? Nggak mungkin. Jadi kita ini janganlah dianggap kera terus menerus, naif seolah-olah kita harus berprasangka baik, sementara yang namanya keluarga di Sungai Bahar itu tidak berdaya. Saya ini hanya bisa bersuara supaya didengar, supaya paling tidak adalah di antara komisi-komisi yang terhormat ini, Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, kepolisian yang kita cintai ini, supaya bisa memikirkan si nyawa yang hilang ini mau diapain sih? Nggak ada. Putri harusnya ditahan. Putri harus ditahan. Harus ditahan dan harus diperiksa oleh dokter penyidik. Saya udah pernah ngomong sama Ibu Sri di sini. ID itu bersedia. Nggak ada yang didengerin. Masuk dari sini, keluar di sini. Jadi urusan polisi ditangani oleh polisi, dilakukan oleh polisi. Tidak boleh ada orang lain yang memberikan saran. Kenapa saya ngomong begini? Karena sayang sama kepolisian. Kita ini ngakunya negara demokrasi. Nggak bisa kalau penegakan hukum itu tidak jalan. Nggak bisa kalau kita tidak punya kepolisian yang kita bisa trust. Ini kan ujian. Jadi berhentilah berpura-pura, berhentilah membuat seluruh rakyat Indonesia ini geram. Tetapi yang paling utama, ada seorang perempuan yang sangat menderita, yang tidak pernah dibahas baik di parlemen, di komisi maupun di kepolisian. Dan saya pikir negara ini harus punya sistem bagaimana bisa melindungi, mengayomi dan melayani termasuk orang yang tidak punya uang sekalipun, yang tidak punya daya dan tidak punya kuasa sekalipun.